Tapi oleh saudara kita Kristen itu dianggap sebagai Gunung Sinai. Ya, ternyata akhir-akhir ini para arkeolog tapi oleh saudara kita Kristen itu dianggap sebagai Gunung Sinai. Ya, ternyata akhir-akhir ini para arkeolog mendapatkan data-data yang sesuai bahwa tempat itu adalah Gunung Sinai yang original, di mana Musa melihat semak yang terbakar dan Musa juga menerima 10 perintah Allah. Nah, jadi Sinai yang asli ada di tanah Midian. Midian itu zaman modern ini adalah Saudi Arabia. Ya, saya juga kaget, dan selama saya dulu menjadi seorang Kristen, saya tidak berpikir bahwa Midian itu di Saudi Arabia. Ya, ternyata memang kita belajar menggali itu banyak kita terbuka pikirannya dan menjadi ya, karena kita belajar ya, bukan cerdas dari sononya, tetapi memerlukan waktu untuk belajar. Ketika kita mempelajari, menggali data-data, ternyata saya mendapatkan bahwa Gunung Sinai yang asli, ya, YouTube-nya juga banyak itu dari arkeolog atau dari orang yang sudah ke sana ya, mengunjungi Sinai yang asli ya. Seperti di TikTok itu saya tayangkan Gunung Sinai yang asli, ada foto-fotonya ya, saya dapat screenshot dari YouTube itu. Ya, jadi kita bisa menggali literasi untuk mendapatkan data yang otentik ya. Ternyata Holy Land Tour yang sekarang dilakukan oleh saudara Kristen itu mereka sudah mahal-mahal bayar ya, mengunjungi Gunung Sinai di Sinai Peninsula. Ternyata bukan Gunung Sinai yang asli. Itu dibuat oleh Helena dan gerejanya nama Saint Catherine. Ya. Itu Gunung Sinainya tidak terdapat padang belantara yang memuat sekitar 3 million ya, 3 juta orang, karena waktu Musa membawa bangsa Israel, kira-kira bangsa Israel itu berjumlah 3 juta orang. Sehingga kalau 3 juta orang, maka semenanjung Sinai tidak mempunyai padang belantara yang dapat memuat 3 juta orang. Ya, sehingga data arkeologi menyebutkan bahwa ciri-ciri Gunung Sinai original yaitu yang terdapat di Midian, sesuai dengan kitab mereka Keluaran pasal 3. Musa tinggal di Midian selama 40 tahun dan mengembalakan kambing domba milik Yitro Imam Midian, Saudi Arabia. Ya, sehingga saya bersyukur sih bisa dari kegiatan debat ini saya bisa belajar menggali literasi-literasi yang bisa peroleh ya sebagai data yang valid ya, otentik ya. Ya, sehingga bisa dibuktikan di masa depan ketika nanti Gunung Sinai yang asli milik pemerintah Saudi Arabia, ketika itu dibuka, maka Gunung Sinai yang sekarang adalah bukan Gunung Sinai yang asli ya.
Sementara informasinya seperti itu. Iya, Jaya Setia. Gunung Sinai itu terletak di Midian. Boleh Anda buka di Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, itu dialog Musa dengan Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakub, ya. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, ya. Ya, berbicara dengan Musa di Gunung Sinai, di tanah Midian, Saudi Arabia, ya. Kalau Anda membantah bahwa Gunung Sinai itu bukan di Midian, ya berarti Anda membantah Bible Anda sendiri, ya. Silahkan, ya. Itu juga Bible Anda membantahnya, ya silahkan, ya. Ya, jadi demikian informasi mengenai Gunung Sinai yang original, ya. Anda bisa melihat di TikTok saya ada mengenai Gunung Sinai, ya. Mungkin saya bikin ada 3, yang satu peta-peta, yang satu ada jalurnya bangsa Israel menyeberang di mana, yang satu lagi ada memuat ayatnya tentang Imam Yitro. Ya, ketika kita membaca secara hati-hati, pelan-pelan, dan benar-benar membaca, maka kita akan paham, ya. Karena kalau Kristen ini kan datang beribadah hanya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali itu pun paling lama 2 jam. 2 jam itu pun banyak nyanyi-nyanyinya. Ya, firman Tuhannya paling lama setengah jam. Yang lainnya adalah liturgi gereja. Kalau sampai di rumah tidak pernah membaca kitab, bagaimana Anda akan tahu apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan, ya. Jadi Anda tidak akan mengerti bahwa di Bible itu sebenarnya tidak mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah sendiri, tetapi Yesus adalah perantara, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah utusan. Ya, kalau mau disebut anak ya silahkan lah, ya, karena itu hanya sebutan saja, tetapi kan tidak diperanakan seperti manusia, ya. Jadi kalau sebutan saja ya silahkan, ya, tetapi yang penting tidak mentuhankan yang seharusnya tidak dituhankan, gitu. Perindu surga Muhammad Sende Vicky nyareh oten mayuh cih. Otennya mana lagi? Otennya sepi. Mungkin otennya lagi proses menuju mu'alaf. Ya, untuk Jaya Setia nanti, ya. Nanti kalau Bang Hidayah sudah bangun, kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, karena Bang Hidayah ini sudah lebih dahulu mu'alaf daripada saya, tentu beliau lebih senior, lebih mengerti. Nanti Bang Jaya bisa mempertanyakan hal yang belum saya jawab, seperti diminta Allah ini memperkenalkan kepada Baginda bahwa dalilnya tertulis di mana. Oke.
Nanti ditanyakan ya kepada Bang Hidayah ya. Iya, kalau Allah secara umum ini memang Allahnya Musa, Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allahnya orang Kristen, Allahnya orang Islam, sebenarnya kan Allahnya cuma satu. Allahnya Yahudi, Allahnya bangsa Israel. Ini kan sebenarnya kan satu. Cuman menyebutnya saja yang berbeda-beda, tetapi pribadinya dia adalah Allah yang Maha Kuasa itu yang tidak bisa disamakan dengan apapun ya. Tempat makhluknya bergantung ya, tapi Tuhannya tidak tergantung kepada makhluk ciptaannya begitu. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ya, disebutkan dalam Al-Ikhlas 1 sampai 4 ya. Jadi Tuhan itu satu, bukan janganlah engkau menyebut Tuhan yang satu dari yang tiga, begitu ya. Jadi ternyata di dalam Al-Quran ini sudah diberikan peringatan. Sebenarnya peringatan-peringatan ini untuk orang-orang yang menyembah berhala di Mekah sana ya. Ya, di daerah Arab Saudi ya. Tetapi kepercayaan pagan ini kan menyeluruh. Jadi ternyata ada pagan yang menuhankan 3 unsur dari Tuhan. Makanya Al-Quran ini sudah memberi peringatan. Berhentilah memanggil satu dari Allah yang 3 begitu ya. Sudah dimuat ya di dalam Al-Quran ya. Ya alhamdulillah, itulah kemahakuasaan Allah ya yang tertuang di dalam Al-Quran. Seperti di Bible kan tidak pernah mengatakan bahwa ada air laut yang seperti seolah-olah ada pembatas, tetapi mereka tidak bercampur ya, bertemunya air tawar dengan air laut ya. Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu sepertinya diejek ya oleh umat sebelah ya, yang buta huruf lah ya. Justru dari situ menunjukkan bahwa seorang nabi yang ummi, yang tidak dapat membaca, tetapi diberikan pengetahuan yang luar biasa. Kalau bukan dari Allah, ya mustahil itu terjadi ya. Nabi mengetahui dari mana ya kan? Zaman Nabi masih hidup, tidak seperti sekarang internet terbuka secara luas, bisa ketik-ketik dapat, ketik-ketik dapat ya. Dan Nabi yang ummi juga sudah jelas tidak banyak membaca karena tidak tahu membaca ya kan. Ya, kita bayangkan saja kalau hari ini kita menemukan seseorang yang ummi, tidak dapat membaca ya. Pasti informasi-informasi itu kan mereka pasti terbelakang ya. Tetapi tidak begitu dengan Nabi kami, junjungan kami, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mempunyai informasi yang valid ya, karena informasi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu jelas ya. Jadi jangan heran kalau ada banyak sains yang
disebutkan dalam Al-Quran. Begitu. Bang Hidayah masih bangun atau sudah tepar? Sepertinya Bang Hidayah sudah tepar ya. Iya, ini rage ya. Kalau Anda rage membaca sirah nabawiyah ya, Anda bisa mengenal lebih dekat dengan Nabi ya. Anda bisa mendapatkan buku sirah nabawiyah ya. Mungkin di toko buku mungkin kalau bisa didapat ya. Supaya Anda tidak banyak asumsi, tidak banyak fitnah, dan Anda juga tidak terkontaminasi dengan cerita-cerita yang negatif ya. Dari kitab Bible Anda di Filipi 4 ayat 8 ya, semua yang indah, semua yang sedap didengar ya, semua yang disebut kebajikan, lakukan itu ya. Jadi marilah kita mencoba untuk mengatakan sesuatu yang positif ya. Jika ada yang negatif, ubahlah yang negatif itu, jadikanlah positif, seperti itu ya. Sehingga tidak ada salah paham di antara kita ya. Walaupun berbeda paham, tapi kita bisa menghormati satu dengan yang lain. Ya, jadi saya harapkan agar umat Kristen, kalau Anda ingin mengerti tentang Nabi Muhammad ya, Anda bisa mendapatkan sirah nabawiyah ya. Download juga banyak ya dari Play Store ya, supaya Anda bisa mengerti. Seperti saya dulu juga kan termakan isu negatif ya. Katanya Nabi Muhammad ini menyembah berhala lah ya kan. Padahal kalau kita baca dari sirah nabawiyah, justru Nabi Muhammad ini melihat banyak berhala, justru hatinya sangat sedih. Maka dia pergi ke gua itu untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan ya. Bagaimana caranya agar bisa membantu orang terbebas dari berhala? Dan ternyata dengan datangnya malaikat Jibril kepada Nabi memberikan wahyu sehingga beliau menjadi nabi ya, maka dapat membebaskan umat-umat yang menyembah berhala di Mekah, sehingga bisa kembali kepada Tuhan yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Menyembah Tuhan yang satu, bukan menyembah Tuhan yang banyak ya, lebih dari satu ya. Makanya dibersihkan ya, di area Ka'bah itu dulu memang tempat banyak penyembah berhala, patung-patung itu semua dibersihkan ya. Sehingga Nabi ini ya memberi peringatan kepada orang-orang yang menyembah berhala, sehingga kembali kepada Tuhan yang benar, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dikembalikan lagi sesuai dengan Tuhannya Abraham, Nabi Ibrahim, Tuhannya Musa, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail ya, Tuhannya Hagar ya, yang sangat cinta kepada umatnya,
agar tidak tersesat ya menyembah Tuhan yang mempunyai banyak unsur. Tuhan yang benar nggak berunsur-unsur ya, tapi Tuhan yang benar ini adalah hanya satu saja. Ya, demikian ya saudaraku. Oh ya, Tuama Manado ya. Ini hostnya mungkin tertidur ya. Bang Hidayah. Bang Hidayah, ada yang mau naik ini? Tuama Manado. Saya bukan, jadi nggak bisa naikin ini. Saya juga kamu di sini. Iya, Tuama Manado nanti tunggu yang punya room bangun dari tidur. Iya, betul masih istirahat karena Bang Hidayah dari tadi sudah bicara banyak ya. Jadi capek, kelelahan. Iya, hari ini diskusinya sangat tenang ya dengan Pak Denny tadi. Menyenangkan ya, daripada hujat menghujat. Kalau diskusinya santai kan enak. Bisa berdialog santun ya. Ya, ini sayang hostnya sudah terlelap. Tapi nanti mungkin insya Allah sebentar lagi bangun untuk sholat subuh ya. Ya, jadi kisah kemu'alafan saya seperti itu ya. Banyak menggali literasi. Sebenarnya walaupun tidak terlibat debat juga bisa menggali literasi. Sekarang kan internet kan sudah terbuka. Ya. Jadi informasi bisa didapat. Kalaupun tidak memegang Bible yang asli, tapi kan dari Play Store juga banyak Bible. Justru semakin banyak membaca Bible, akan dicap mu'alaf. Karena semakin paham, akan semakin mengerti apa sebenarnya pesan yang Bible tulis untuk semua orang. Untuk jadi mu'alaf, dapat hidayah, tidak sulit sebenarnya. Merendahkan hati, bersabar ya. Hilangkan dulu doktrin. Mau doktrin apapun ya.
mau Tritunggal, mau oneness, mau subordinat, mau apapun doktrinnya, bersihkan dulu dari doktrin. Baca kitab Bible-nya baik-baik. Maka di sana akan mendapatkan inti daripada pesan apa yang disampaikan oleh Bible. Bible sampaikan Yohanes 6 ayat 46. Bukan berarti bahwa ada orang yang melihat Bapa. Karena hanya anak yang telah melihat Bapa. Berarti nggak ada orang yang melihat Bapa. Jadi jangan kau berpikir bahwa ketika kau melihat Yesus, kau melihat Bapa. Nggak ada orang yang melihat Bapa tuh, nggak ada. Lagi 1 Timotius 6 ayat 16. Dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak seorang pun melihat dia. Ya sudah, kalau dikatakan tidak seorang pun melihat dia, berarti ketika kau melihat Yesus juga dia bukan Bapa, tetapi dia memang Yesus. Karena Yesus hanyalah gambaran dari Bapa yang tidak kelihatan. Ya samalah kalau melihat seorang ayah, dia punya anak laki-laki, atau seorang ibu punya anak perempuan, ya. Ketika kita melihat anaknya, itu persis semuanya, sifatnya, cara jalannya, cara bicara, persis seperti bapaknya. Nah, itu masalah kualitas, ya. Jadi Yesus itu menggambarkan Bapaknya. Dia adalah gambaran dari Bapa yang tidak kelihatan. Jadi firman yang disampaikan itu adalah firman dari Bapaknya. Karena Yesus pernah mengatakan bahwa apa yang aku sampaikan kepadamu itu bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Ya banyak firman-Nya yang seperti itu. Bang Hidayah sering memberikan ayat-ayatnya banyak itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Banyak ayat-ayatnya. Jadi segala sesuatu itu otoritasnya dari Bapa. Ya, bukan dari otoritasnya Yesus sendiri. Karena yang jadi sumber adalah Bapa. Dan ketika segala sesuatu sudah ditaklukkan bawah kaki Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak, dia akan menaklukkan dirinya sendiri kepada Allah. Ayatnya 1 Korintus 15 ayat 28. Kalau dia Tuhan, mana ada Tuhan mau menundukkan diri kepada Tuhan lain? Kan nggak begitu ceritanya. Iya, Bang Zen, gimana Malaysia? Ya, Bang Zen, sebelum bersahadat, kita biasa debat ya, sampai jam 5 pagi. Ini Bang Malaysia kan? Bang Hidayah? Bang Hidayah? Apa menurut Islam surga itu, Ibu?
Ya, surga itu adalah eh, sebagai apa ya? Ganjaran bagi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, akan diberi ganjaran surga. Demikian. Ya, Assalamualaikum Mbak Ningsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari tadi saya mah udah ngantuk sekarang mah. Hmm. Ini siapa Waktu ini? masih ada siapa itu? Ada Oten tadi yang naik, saya yang ikut naik. Maksudnya mau nanya. Ah, iya ini Bang Hidayahnya tertidur nih, belum bangun Bang Hidayah. Itu bisa naik, kenapa ini bisa naik saya? Itu bisa. Assalamualaikum Mbak Rati. Mbak Ningsih segala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Zen. Ya, gimana Apa kabarnya? kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik Bang Saya senang Zen. sekali ya mendengar suara Bu Indri kembali. Bu Indri lama nggak ada suara, nggak dengar saya. Bener. Saya senang Lagi ngaji gitu. Maksudnya Iqra, lagi Bu ngaji Indri itu Iqra. kemana? Bu Indri kok lama ini nggak ada? Kemana? Saya sering nanya sama teman-teman, sama Kang Gema, sama yang waktu itu mensyahadatkan Bu Indri. Bu Indri Nah, kemana ya? itu Bang Gema di bawah, Bang Gema naik, Bang Gema. Iya, kemana ya Bu Indri itu? Itu ya, Ini bisa naik saya ini bisa ini. Tadi nggak bisa ya. Yang naikin siapa kan Bang Hidayahnya tidur. hostnya naikin, cuman dia nggak mau bersuara. Nggak apa-apa, dia mau Oh istirahat. gitu. Ini Ini si apa dia? Ningsih ini berubah wujud ya? Dia ada dua natur. Jangan Yesus aja yang berubah wujud lah. Dia ada dua natur dia. Dia tidak kelihatan. Dia nggak kelihatan Bang. Pakai jurus apa dah orang ini? Macam-macam jurus. Susah ya mau naik ke Rumonten. Ini mana tadi Bang Gema kok nggak jadi naik? Saya sebenarnya dari tadi mau tidur, cuman enak didengar Bu Indri. Enak banget gitu. Diskusi sama Pak Denny tadi. Cuman ya gimana ya, mau gimana lagi? Yang namanya masih mempertahankan ya Pak Denny ya kayak gitu loh. Iya, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Iya. Ya kan banyak tadi ratusan yang nonton, Bu. Oh, apa ya? Iya, sekarang aja masih lebih 100 kok, Bu. 100 sekarang aja. Tadi yang nonton waktu Pak Denny itu lebih 300 loh. Masa sih kelihatan ya? Iya, di atas itu ada sekarang 111, 110. Oh, 109. Iya, untung tadi Pak Denny ini ya, orangnya santai gitu, Pak jadi Denny memang menyenangkan. seperti itu, dia santai. Tapi lebih Pak Denny itu kalau ada yang lain dia nggak bersuara, diam aja gitu, diam. Itu sih kalau Pak Denny. Tapi karena kan mungkin nggak ada yang lain ya, dia lagi nggak sibuk, ya udah lagi santai kan, dia layan aja Bu Indri tadi gitu. Iya. Pak Denny tuh enak, nggak kadang-kadang ya masuk aja, nggak ini nyimak gitu. Iya. Tadi ketemu sama Bang Re. Bang Re sudah bisa live, tapi tadi baru 30 menit. Saya typing, Bang Re-nya yang bersuara karena roomnya belum ada, belum kelihatan. Tapi Bang Re-nya harus live 30 menit. Oh, baru ya.
Iya, baru. Nanti katanya kalau sudah bisa live, nanti kita gabung lagi FDLA. Room apa? Bang Re. Iya, dia live di mana? Bukan di TikTok. Iya, TikTok punyanya dia. Oh, kemarin ke Bennett. Pas udah rame, udah 700-an ya penonton.